October means Halloween is coming. Dan tepat di momen ini Marvel Studios ngerilis film horor terbarunya, Werewolf by Night, yang bakal ngenalin kita dengan karakter Werewolf by Night dan dunia monster yang eksis di Marvel Cinematic Universe. Tapi siapa sih Werewolf by Night ini? Apa ceritanya dan karakter mana lagi yang bakal muncul di film ini? So, sebelum nonton filmnya di Disney Plus, kalian perlu nonton ini karena gue bakal ngebahas hal-hal apa aja yang perlu kalian tahu tentang film ini. Dan konten ini bukan spoiler kok, tenang aja. So, langsung aja ya, bareng gue Rian, let's explore this universe. Werewolf by Night. Ini adalah film television spesial pertama MCU yang mengusung genre horor. Ini jadi project spesial Halloween punya Marvel Studios, di mana sesuai judul, film ini akan berfokus pada petualangan manusia serigala pertama dari komik Marvel, yaitu Jack Russell alias Werewolf by Night. Film ini digarap sama Michael Giacchino, seorang komposer musik yang belok jadi sutradara. Beliau ini biasanya membuat skor atau soundtrack untuk film-film pop culture termasuk MCU, di mana ada Doctor Strange, trilogi Spider-Man, Thor Love and Thunder, bahkan The Batman. Ini scoring dan soundtracknya adalah hasil karyanya beliau ini. Dia kali ini ditunjuk sama Kevin Feige untuk jadi director sekaligus komposer untuk film Werewolf by Night. Marvel juga menunjuk penulis Heather Quinn sebagai screenwriter untuk film ini. Dia pernah menggarap series Hawkeye dan jadi produser dari TV show Hell's Kitchen Peter Cameron. Film Werewolf by Night ini adalah bagian dari Phase 4 Marvel Cinematic Universe dan tayang di Disney Plus Hotstar tanggal 7 Oktober ini. Film ini punya durasi sekitar 52 menit dan 37 detik. Dan sejauh ini kita masih belum tahu nih apakah film ini punya post credit scene atau enggak. Gue bakal tulis di kolom komentar dan di deskripsi di bawah ya kalau udah tahu ada berapa post credit scene dari film ini. Tapi yang pasti, ending film ini bakal ngasih kita clue tentang kelanjutan cerita Werewolf by Night di MCU, sekaligus ngetis project selanjutnya yang connect dengan film ini. Kalau kita lihat dari trailernya aja, film ini bakal punya vibe seperti film horor klasik era tahun 1930-an. Dan premis utamanya bakal menceritakan tentang sebuah kompetisi yang diadakan untuk menghormati kematian dari leader kelompok pemburu monster. Dimana kompetisi ini bakal diikuti sama berbagai pemburu monster yang mengincar sebuah relik kekuatan yang jadi hadiah untuk kompetisi ini. Para pemburu monster harus terlibat dalam pemburuan berbahaya yang membuat mereka harus berhadapan dengan berbagai monster yang mengancam jiwa mereka. Cast. Film Werewolf by Night ini bakal dibintangi sama beberapa aktor dan aktris berbakat, mulai dari Gael Garcia Bernal dari film The King, yang di sini berperan sebagai Jack Russell, seorang manusia yang punya kutukan yang bisa membuat dia berubah menjadi manusia serigala Werewolf by Night. Terus ada Laura Donnelly dari film Beowulf dan Tolkien yang berperan sebagai Elsa Bloodstone, seorang pemburu monster dan pewaris relik Bloodstone dari ayahnya bernama Ulysses Bloodstone. Lalu ada Harriet Sansom Harris dari film The Addams Family yang berperan sebagai Verussa, tangan kanan dari Ulysses Bloodstone. Lalu ada Eugene Bondurant dari film Conjuring 3 yang berperan sebagai Linda, seorang pemburu monster. Leonard Nam dari film Tokyo Drift sebagai Simon, seorang pemburu monster juga. Lalu Kirk Thatcher dari film Star Trek sebagai Jovan, juga pemburu monster. Lalu Al Hamacher dari film True Memoirs of an International Assassin sebagai Billy Swan, pelayan dari kelompok Bloodstone. Lalu Jacob Maya sebagai Jack Gomez, pemburu monster. Dan Casey Jones yang berperan sebagai Ted Sallis, seorang yang berubah menjadi monster yang dikenal sebagai Man-Thing. Karakter. Film Werewolf by Night bakal mengintroduce kita dengan banyak karakter, baik dari adaptasi komik atau karakter original yang debut di film ini. So, biar kalian nggak bingung, gue bakal ngejelasin mereka satu persatu. Pertama, Jack Russell alias Werewolf by Night. Karakter ini pertama kali muncul di komik Marvel Spotlight issue 2 tahun 1972, yang awalnya dikenal sebagai Jacob Russell, putra dari seorang Baron Transylvania dan sarjana terpelajar bernama Gregor Russell. Jacob dan adik perempuannya Lisa mewarisi kutukan lycanthropy dari keluarga Russell yang dia dapat dari kakek buyutnya Gregory yang digigit sama werewolf. Di mana kutukan ini bisa mengubah Jacob menjadi serigala jadi-jadian alias werewolf di malam bulan purnama. Jacob kemudian mengganti nama menjadi Jack Russell ketika dia dan adiknya dibawa ibunya yang menikah lagi dengan seorang pria bernama Philip Russell.
Jack awalnya nggak bisa mengendalikan form werewolf-nya dan membuat dia banyak membunuh orang. Tapi setelah dia ketemu sama makhluk mistis bernama The Three Who Are All, baru deh Jack bisa mengontrol form werewolf-nya dan jadi superhero. Nah, dari yang kita lihat di trailer, Jack awalnya bakal diperkenalkan sebagai salah satu pemburu yang join dalam kompetisi Bloodstone. Sampai akhirnya, Verussa dan kelompok Bloodstone mereveal kalau Jack adalah werewolf. Berikutnya ada Elsa Bloodstone, anak dari pemburu monster abadi bernama Ulysses Bloodstone. Dia mengikuti jejak ayahnya sebagai pemburu monster ketika dia mewarisi kekuatan relik Bloodstone dan artefak magic di Bloodstone Curious. Dimana di film ini dia bakal digambarkan sebagai salah satu pemburu yang ikut dalam kompetisi Bloodstone. Dia bakal berinteraksi dengan Jack yang baru berubah menjadi monster werewolf. Berikutnya kita juga diperkenalkan dengan karakter Ulysses Bloodstone yang di film ini jadi leader kelompok pemburu monster. Kalau di komik, Ulysses awalnya diceritakan sebagai manusia nomaden di zaman Hyborian yang tinggal di daerah Skandinavia. Suatu hari, Ulysses bertemu dengan seorang alien bernama Ulixi Quantaisin yang jadi penjaga relik yang dikenal dengan nama Blood Gem. Ulysses akhirnya menghancurkan relik Blood Gem dan membuat pecahannya tertanam di dadanya yang membuat dia punya kekuatan super dan bisa hidup abadi. Kekuatan ini kemudian dia gunakan untuk berpetualang memburu monster dan mengumpulkan sisa Blood Gem yang tersebar di seluruh dunia. Tapi kalau kita ngelihat tampilan dari Ulysses di trailer, ini sepertinya nge-refer juga ke karakter Adam the Frankenstein, monster ciptaan Victor Frankenstein yang berteman dengan Ulysses dan dipercaya untuk mewarisi Blood Gem ke putrinya Elsa. Lalu ada karakter Man-Thing, monster rawa yang bakal jadi salah satu monster yang show up di pemburuan ini. Karakter ini sebenarnya udah pernah ditis di film Thor Ragnarok sebagai salah satu champion Grandmaster di Contest of Champion di planet Sakaar. Di komiknya, Man-Thing awalnya dikenal sebagai profesor biochemistry bernama Dr. Ted Sallis. Dia berubah menjadi monster rawa karena super serum buatannya yang bermutasi dengan energi sihir di rawa tempat dia mengalami kecelakaan mobil. Sebagai monster, Man-Thing dikenal sebagai penjaga dari alam liar dan juga penjaga pintu multiverse yang bernama Nexus of All Realities. Kita juga diperkenalkan dengan karakter Verussa yang kabarnya adalah adaptasi dari karakter Alice Bloodstone, istri Ulysses Bloodstone. Dia digambarkan sebagai tangan kanan dan orang kepercayaannya Ulysses. Selain itu ada juga beberapa karakter original yang baru muncul di film ini. Para pemburu monster bernama Linda, Jovan, Simon, dan Jack Gomez. Dan juga pelayan kelompok Bloodstone yang bernama Billy Swan. Gak cuma karakter, film ini juga bakal meng-highlight kemunculan dari salah satu artefak penting di universe Marvel, yaitu Blood Gem alias Bloodstone. Di komik, Bloodstone dikenal sebagai sebuah relik yang diciptakan oleh alien extra-dimensional yang menaklukkan dimensi lain dan mengubahnya menjadi realm mereka. Blood Gem menjadi wadah dari sebuah energi sihir kuat yang bernama Hellfire Helix dan punya kesadaran sendiri yang dikenal dengan istilah Exomind. Blood Gem kemudian berpindah-pindah ke berbagai planet di galaksi sampai akhirnya jatuh ke bumi. Nah, supaya dia bisa berevolusi dan menaklukkan bumi, Exomind ini membutuhkan seorang manusia yang layak untuk jadi hostnya. Exomind memilih Ulysses. Tapi sebelumnya, Exomind menguji Ulysses melalui berbagai ujian untuk jadi host yang layak. Ujian ini termasuk kepunahan seluruh sukunya dan menghadapkan dia dengan berbagai macam monster untuk dia lawan. Tapi rencana ini gagal karena Ulysses pada akhirnya berhasil menghancurkan Hellfire Helix yang sekaligus membunuh Ulysses dalam prosesnya. Dari yang kita lihat di trailer, Bloodstone kemungkinan besar bakal muncul di film ini sebagai relik pusaka kelompok pemburu monsternya Ulysses, yang di sini jadi hadiah kompetisi untuk upacara peringatan kematian Ulysses. Di salah satu scene featurette kita juga bisa ngeliat bagaimana Verussa menggunakan relik Bloodstone ini yang membuat dia punya bekas hitam di kedua matanya. Ini sekilas mirip kayak efek penggunaan Darkhold seperti Agatha Harkness dan Scarlet Witch. Bahkan saat penggunaan relik ini terlihat sebuah energi merah yang muncul dari Bloodstone yang juga mirip dengan Chaos Magic. Selain itu, dengan film ini yang menghadirkan tema pemburuan monster, ada kemungkinan kita bakal melihat berbagai macam Easter eggs yang mengadaptasi berbagai monster yang muncul di ensiklopedia Marvel Monster. Sekaligus beberapa karakter pemburu yang pernah bekerja sama dengan Ulysses, seperti Solomon Kane, Robert Helsgaard, dan Carl Hansen alias Abominable Snowman. Recommendation. Karena ini adalah series yang mengeksplor tema dari karakter baru di MCU, sejauh ini masih belum ada series atau film yang connect secara langsung dengan film Werewolf by Night. Jadi kalau kalian pengen kenal lebih jauh dengan karakter-karakter di film ini, kalian mungkin bisa baca beberapa komik Marvel seperti komik Werewolf by Night volume 1 isu 14 dan 15 yang menceritakan origin dari Jack Russell dan prosesnya menjadi Werewolf by Night. Terus komik Bloodstone volume 1 untuk tahu originnya Elsa Bloodstone.
Lalu Rampaging Hulk isu 8 yang menceritakan originnya Ulysses Bloodstone. Lalu komik Marvel Present isu 1 yang menceritakan origin dari relik Bloodstone. Dan Web of Spider-Man volume 2 isu 6 yang menceritakan origin dari karakter Man-Thing. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton film Werewolf by Night. Now, get ready to explore some mystery in Marvel Cinematic Universe. Menurut kalian film ini bakal seru gak nih? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.